orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara. Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, selalu mengajarkan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah sepenuhnya menyenangkan Tuhan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Pandangan tersebut sangatlah menyesatkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Paulus mengatakan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia atau pemberian Allah saja dan bukan hasil usaha manusia. Dengan menerima kasih karunia ini, kita menjadi warga kerajaan sorga yang memiliki posisi diselamatkan di dalam Yesus. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan inginkan supaya kita anak-anaknya melakukan kehendak-Nya. Hal ini sejalan dengan dua tema dasar perjanjian baru, yaitu pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah, yaitu karena kasih karunia oleh iman. Kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Efesus 4 ayat 1 menuliskan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan dijelaskan lebih lanjut dalam Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu.
Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, setelah mengerti ayat-ayat tadi, tentu kita paham bahwa argumen kelompok Hyper Grace mengenai Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita hanya dengan menerima Yesus tanpa perlu melakukan apapun juga, jelas tidak tepat. Bayangkan, Zakheus pemungut cukai yang setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, keesokan harinya kembali memeras orang-orang. Atau Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, kemudian kembali menganiaya jemaat Kristus setelah matanya disembuhkan. Keduanya sudah bertemu Yesus. Keduanya sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi, apakah hanya menerima Yesus tanpa mengalami perubahan hidup bisa membuat Tuhan berkenan kepadanya? Tentu tidak. Berusaha untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus setelah mengalami kelahiran baru bukanlah suatu tindakan legalistik. Justru Alkitab memerintahkan kita untuk secara aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Rasul Petrus yang menuliskan bahwa kita juga perlu berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi secara pasif dan otomatis seperti yang diberitakan oleh kelompok Hyper Grace. Saat menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dengan satu natur ilahi yang secara otomatis mendorong kita untuk berubah dan ingin hidup menuruti Allah. Namun, kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu tidak menghilangkan natur dosa dalam hidup kita. Jika kita hanya bersikap pasif dengan mengikuti dorongan untuk berubah dan tidak secara aktif mengusahakan perubahan itu, tentu kita berpotensi menyimpang dan kembali ke kehidupan lama kita karena kecenderungan dosa yang sudah ada dalam diri manusia akan menghalangi untuk hidup menuruti Tuhan. Selain itu, kita juga hidup di dunia dengan sistem yang memang menentang Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidaklah mungkin kita bisa berubah. Tapi tanpa kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan, perubahan pun tidak akan terjadi. Setelah kita berubah, Tuhan juga ingin hidup kita berbuah. Paulus menuliskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah bagi Tuhan secara sederhana berarti hidup seperti Kristus telah hidup. Berusaha untuk hidup seperti Kristus itu tentu tidak legalistik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua puji.
yang kudus. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Biarlah kami terus layak Tuhan Yesus. Biarlah kami terus layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu, ku mau memujimu, yes Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau Ini kami menyembahmu. Tuhan Yesus. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan Dengan hatimu sekali lagi sama-sama katakan, ku mau memujimu ya Tuhan. ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Kau terus Selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kemuliaan-Mu hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami mau Tuhan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, urapi setiap kami. Bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Berikan kami iman yang teguh kepadamu Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami hanya terus kepadamu di dalam nama Yesus. Yang siap mendengar dan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah memberikan buat waktu untuk saya untuk menyampaikan firman di ibadah kedua ini. Dan terlebih kepada Ibu Gembala, Pendeta Rahel Herawati, dan semua tim pastoral, bahkan semua pengerja di Pondok Gede ini yang sudah memberi waktu buat saya untuk menyampaikan sebagian firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita di gereja ini punya gembala sidang lagi, Pak Niko Notoraharjo, dan dia setiap tahun membuat visi buat kita, dan visi yang tahun 2024 ini visinya adalah bangkit jadilah terang, dan kita percaya kita anak Tuhan pasti bangkit menjadi terang. Visi di tahun 2024 adalah di ayat masnya di Yesaya mungkin ada di situ, dan lebih jelasnya kita dulu membaca Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Ya, sudah? Ya, sama-sama kita bacakan. 2, 3, bangkitlah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, dan sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa,
tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dan di Imamat 6 ayat 12 sampai 13, ini nanti yang menjadi topik pembicaraan kita pada siang hari ini. Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Sudah? 2, 3 kita baca sama-sama. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam. Jadi intinya kita kalau menjadi terang, kita harus konsisten. Dan ini judul tema hari ini adalah konsisten. Dan subtemanya adalah ada 3 hal yang di 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Mungkin kali sudah kita hafalkan. Demikianlah kepadamu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, kita satu-satu bahas iman dan iman yang konsisten. Lukas 18 di ayat 8. Lukas 18 di ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang adakah ia mendapatkan iman di bumi? Jadi kita harus konsisten untuk mempunyai iman hanya kepada Tuhan. Di Yohanes 6 ayat 61, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ya, pasti kita kadang-kadang menggoncangkan iman ya saudara-saudara ya. Dan saya juga pernah mengalami menggoncangkan iman. Pernah waktu itu saya ada sedikit benjolan di dada saya dan memang tergoncang iman saya dan sampai saya telepon Ibu Gembala dan langsung didoakan dan memang tergoncang iman pada saat dokter bilang kalau udah pernah dioperasi pasti itu kanker dan kalau udah dibilang kanker udah pikiran udah aneh-aneh menggoncangkan pikiran kita. Tapi kalau iman kita percaya sekalipun kita dalam masalah tekanan, pergumulan hidup, kita tetap percaya Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap membuat mujizat buat kita. Asal kita percaya kepada Tuhan. Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar. Kita imanin Tuhan itu Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Amin saudara. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kalau iman itu luar biasa kita alami dalam kehidupan kita. Ya, dan yang ketiga iman itu adalah iman di Ibrani 11 ayat 1, coba kita baca sama-sama untuk lebih lagi jelas kita mengerti iman itu. 2, 3 sama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi walaupun kita belum menerimanya, sekalipun kita masih belum mendapatkan apa yang menjadi doa-doa kita, tapi kita tetap beriman. Kita tetap percaya Tuhan pasti membukakan indah pada waktunya. Amin. Pasti indah pada waktunya. Segala sesuatu yang kita doakan, segala sesuatu yang kita rencanakan, segala sesuatu yang menjadi pergumulan kita, Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia selalu membukakan jalan. Dia membuat mujizat yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul dalam hati kita, dan tidak pernah kita pikirkan. Tuhan sudah sediakan buat kita. Amin. Ya, yang berikutnya dengan iman, firman-Nya lagi. Jadi Roma 10 ayat 17 mengenai iman.
2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, kalau kita suka membaca firman, timbul iman kita kepada Tuhan. Tuhan itu langsung berbicara kepada kita. Karena firman itu Tuhan sendiri yang berbicara. Dia ada hebat yang setiap hari yang kita baca. Baca itu setiap hari. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Karena Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak saudara membaca firman, berbicara dengan Tuhan pada saat itu. Kita imanin setiap pembacaan, setiap yang kita dengar firman, Tuhan berbicara kepada kita. Apa yang menjadi pergumulan kita saudara, pasti Tuhan selalu bersama dengan kita. Haleluya. Amin. Ya, lanjut dengan iman, masih iman konsisten. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpandan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi kita tetap lebih rajin lagi membaca firman, lebih lagi sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, lebih lagi berdoa kepada Tuhan, lebih lagi menyembah Tuhan. Karena kita merasakan hadirat Tuhan pada saat kita memuji menyembah Tuhan. Ya, untuk menjadi terang kita harus konsisten. Api Roh Kudus pastikan selalu menyala. Ada mesbah keluarga dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap keluarga kita. Kita bawa anak-anak kita bersama-sama untuk berdoa bersama. Dan aplikasi, kita bawa aplikasi dalam keluarga kita, dimanapun kita berada, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam segala aktivitas kita di lingkungan kita bawa aplikasi. Ketiga, api doa, pujian dan penyembahan. Kita sembahyang kepada Tuhan. Hanya inilah hanya inilah yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan Yesus yang kita selalu sembah. Biarlah kita merasakan kemurahan Tuhan selalu bersama dengan kita. Yang kedua tadi, pengharapan. Ya, pengharapan yang konsisten. Di Roma 4 ayat 18. Ya, pengharapan yang konsisten. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya inti keluarganya. Ya, kita lihat ya, imannya Abraham. Sekalipun dia sudah berumur, sekalipun dia istrinya sudah mati haid, kita lihat dibaca di firman-Nya, tapi dia tetap beriman kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Ada pengharapan yang daripada Tuhan. Dia konsisten, pengharapannya hanya kepada Tuhan. Di 1 Timotius 6 ayat 17. Dua, tiga kita baca sama-sama. 2, 3. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada suatu yang tak tertentu, seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Mungkin banyak ya yang kita lihat, dia tahu dia punya uang, kedudukannya, tapi dia tidak mengharapkan kepada Tuhan, pasti tidak ada artinya. Tapi kalau kita benar-benar pengharapan kita hanya kepada Tuhan, semua Tuhan menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Kita sehat aja, itu anugerah yang luar biasa. Kita bisa datang beribadah di tempat ini, itu sudah anugerah yang daripada Tuhan. Biar kita tetap pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Ya, di Yeremia 17 ayat 7.
Kita sama-sama baca kembali. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi dikatakan di sini pada siang hari ini buat kita, untuk kita percaya kita diberkati. Kalau kita hanya berharap kepada Tuhan. Katakan dengan temannya, kita diberkati kalau kita hanya berharap kepada Tuhan. Amin saudara. Kalau kita hanya berharap kepada Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Segala apa yang kita harapkan, Tuhan sudah sediakan. Ya. Di Roma 12 ayat 12, di situ juga dikatakan kalau kita pengharapan kita, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang tertulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan dan ketekunan kita. Penghiburan dari kitab suci, Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, luar biasa ya, kalau kita selalu berharap dengan Tuhan, pasti Tuhan selalu membela kita, selalu memberikan kita jalan keluar, dan pengharapan itu selalu nyata karena Tuhan itu berkuasa atas segala-galanya. Ya, ada juga kesaksian pengharapan saya kepada Tuhan, luar biasa Tuhan itu. Saya memang rindu untuk jadi PNS ya, saya rindu untuk jadi PNS. Ya, pengharapan tadi yang saya bilang pasti saya PNS. Ya, saya bergumul mungkin kali berapa tahun, tapi karena memang saya yang tadi saya bilang konsisten pengharapan, Tuhan kabulkan. Dan walaupun umur begini udah masih bisa diangkat, itu sebenarnya mustahil ya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Diberikan waktu buat kita, imanin, percaya, berikan pengharapan. Mungkin saat-saat ini anak-anak muda bilang, nggak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin, bagi Tuhan selalu menyediakan. Saya percaya dengan saya sampai diangkat, itu anugerah buat saya. Mungkin kali buat yang lain mungkin udah biasa, tapi bagi saya itu dahsyat dan luar biasa. Karena Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Dia sanggup melakukan mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Biar kita pada saat ini hanya pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Konsisten untuk pengharapan hanya kepada Tuhan. Amin. Ya, luar biasa. Dan yang ketiga adalah konsisten untuk kasih. Yang ketiga konsisten kasih yang konsisten kepada Allah dan sesama manusia. Memang tidak gampang ya saudara ya, kasih ya, kasih itu mengalahkan dari segalanya. Di Lukas 6 ayat 35 kita coba baca, nanti bisa kita renungkan kembali. Dua, tiga. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Amin saudara. Ya, kasihi musuhmu. Gampang nggak mengasihi musuh yang memberikan kita dianiaya, bahkan memberikan kita diomongin kita, bahkan memberikan kita dicemooh, bahkan mengutuki kita. Tapi di siang hari ini diingatkan kita, kasihilah musuhmu. Bisa saudara-saudara mengasihi musuh? Amin, pasti bisa, karena kita anak-anak Tuhan, pasti kita mengasihi Tuhan, mengasihi saudara-saudara kita. Di Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayai kamu. Lukas 6 ayat 27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Ya, kita harus dapat melakukannya karena kita anak terang. Karena bangkit menjadi terang, itulah harus punya kasih, mengasihi. Sekalipun dibenci oleh teman itu, kita berusaha untuk mengasihinya. Amin, amin. Bapak Ibu bisa mengasihi walaupun sakit,
tapi kita sanggup mengasihi. Karena bangkit menjadi teranglah. Biar kita konsisten untuk bangkit menjadi terang. Ya, kita baca sama-sama ini 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Dua, tiga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemercing. Sekalipun aku, ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Amin. Ya, kita harus mempunyai kasih dalam setiap kehidupan kita. Ya, memang sih kasih ini luar biasa ya. Di Galatia 5, luar biasa kita kalau bisa kita melakukan itu semua, itu kita komitmen dengan Tuhan. Kita bisa menjadi bangkit dan menjadi terang dimanapun kita melangkah. Di Wahyu 2 ayat 4-5, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kakidianmu dan dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi diingatkan kita untuk siang hari ini, kita mempunyai kasih yang benar-benar tulus, yang benar-benar tidak membangkitkan, yang benar-benar tidak mengecewakan. Biarlah kasih itu murni, kasih itu ikhlas, kasih itu benar-benar tidak hanya mementingkan diri sendiri. Di Efesus 3 ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Tuhan. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Wahyu 3 ayat 19, coba kita baca sama-sama. Tinggal mungkin ini ayat terakhir yang kita akan bacakan. Dua, tiga. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Jadi kalau kita punya kasih dari Tuhan mengasihi kita, kita ditegur juga, kita dihajar juga, dan kita merasakan hajaran itu pasti untuk mendatangkan kebaikan kalau daripada Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, tadi saya bilang sekalipun kita tidak dalam masalah ketekanan pergumulan hidup kita, kita tetap percaya Tuhan tetap mengasihi kita, tetap menolong. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan mengenai pengharapan adalah sekalipun apa yang kita harapkan belum tercapai keinginan, doa-doa kita belum dijawab, seperti tidak ada yang menolong, kita tetap pengharapan hanya kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan hanyalah kepada Tuhan. Kita imanin Tuhan itu bisa melakukan mujizat. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Dia bisa melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan sekalipun kasih ini dia kasih kepada Tuhan dan sesama, mengajarkan kepada kita bukan hanya mau mengasihi orang-orang yang mau mengasihi kita, tetapi kita terus belajar mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, tetapi kita terus berjalan mengasihi yang meyakini kita, menjengkelkan dan musuh kita sekalipun kita harus bisa mengasihinya. Amin saudara-saudara. Dan kesimpulan pada siang hari ini, firman Tuhan bangkit menjadi terang, konsisten bangkit menjadi terang adalah kesimpulannya. Sebentar. Kesimpulan, jika kita dapat mempertahankan atau tetap menjaga iman, pengharapan, dan kasih secara konsisten, maka roh kita akan tetap bernyala-nyala dan kita dapat melayani Tuhan.
Roma 12 ayat 11. Kita baca sekali lagi. Roma 12 ayat 11. Dua, tiga. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ya, biarlah kita konsisten untuk melakukan melakukan iman, pengharapan, dan kasih kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Biar kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan kita menjadi terang, bangkit jadi teranglah. Itu yang visi tahun ini dan kita imanin, kita akan menerimanya, kita akan melakukannya dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap masalah kita tetap berpengharapan hanyalah kepada Tuhan. Ya, kita nyanyikan lagu Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pemusik. Yesus, tetap Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebenaran-Mu, atas firman-Mu yang sudah kami sampaikan Tuhan. Tuhan, materaikan itu firman menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi setiap kami, berkati setiap kami, ampuni setiap kami, layakan kami terus di hadirat-Mu Bapa. Biarlah pengharapan, biarlah iman, pengharapan dan kasih selalu bersama dengan kami. Biar Engkaulah Tuhan yang ditinggikan, Engkaulah Tuhan pengharapan kami, Engkaulah satu-satunya yang menjadi pegangan kami dalam kehidupan kami. Biarlah segala puji hormat Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap, yang sudah percaya menerima pengharapan, iman dan kasih, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu diberkati pagi ini. Siapa yang imannya sedang goyah pagi ini? Wah, luar biasa. Tidak ada ya? Tidak ada yang ngaku. Tapi yang di sini memang luar biasa karena walaupun di luar hujan tetap ada di sini. Ya, itu minimal ya membuktikan iman saudara. Nah, mungkin Bapak Ibu sedikit belum mengerti apa nih, siapa nih ya Ibu Ida ini ya, seorang guru dan dia sudah berapa belas tahun menjanda.
15 tahun ya. Yang tadi pagi hampir sama ya, berapa belas tahun Ibu Kris Minarti. Jadi kita punya aset-aset pembicara-pembicara yang luar biasa. Ya, tidak perlu harus tunggu jadi pejabat negara, pejabat GBI. Tapi mereka punya kesaksian hidup yang luar biasa. Itulah yang boleh berbicara di mimbar ini. Ya, imannya terbukti di 15 tahun. Ya, dengan 4 anak yang dibesarkan. Sekarang semuanya sudah selesai lulus semua. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang menopang secara materi, tetapi hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Sehingga rumah kebeli, ya, anak-anak selesai semua hanya dengan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Terbukti itu, terbukti dalam hidup kita yang penting itu. Bukti daripada imanmu, bukti dari pengharapanmu, dan terus mengasihi, terus berbagi kasih. Kemana ada orang sakit, pasti dia datang untuk mendoakan, ya, menguatkan. Itulah Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada siapapun. Amin. Mari kita berdoa untuk Ibu Ida dan Ibu Kris pada pagi tadi sudah boleh menjadi berkat buat kita semua. Kiranya Tuhan terus memberikan berkat-berkat baru, pintu-pintu dibukakan, dan segala halangan masalah apapun bisa diatasi bersama-sama dengan Kristus di dalam iman, pengharapan, dan kasih yang sempurna daripada Allah Bapa di surga. Meskipun mereka tidak bersuami, tapi Tuhan Yesus menjadi suami yang lebih dari segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau diberkati dan terus menjadi alat Tuhan, menuntaskan amanat agungnya di akhir zaman ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Mari katakan terima kasih Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Mari yang bersyukur terus sembah Tuhan. Senangkan Tuhan pada hari ini. Bersyukur untuk kebenaran, bersyukur untuk iman, pengharapan, dan kasih daripada Allah Bapa. Pulihkan semuanya. Hari-hari ini banyak goncangan, banyak masalah, banyak tantangan. Tapi terus undang Roh Kudus. Ayo sembah Dia sekali lagi. Sembah Tuhan sekali lagi. Di dalam rohmu bangkit menjadi teranglah. Karena Roh Allah turun atasmu, memberkati engkau, menguatkan engkau. Tidak ada yang bisa mengganggu kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Turunkan berkat-Mu sekali lagi, pengurapan-Mu yang dahsyat Tuhan untuk setiap kami. Kalau hari-hari ini engkau menghadapi tantangan-tantangan, perjuangan-perjuangan untuk hidup, merasa tidak mampu,
merasa tidak bisa bangkit, angkat tanganmu saat ini. Semua tidak ada yang melihat. Semua berdoa masing-masing. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Berkata kepada Tuhan, aku mau bangkit. Aku mau berbalik kepada Tuhan 100%. Punya iman, punya harapan, dan punya kasih yang sempurna dari Allah Bapa. Kiranya Tuhan mau merapi engkau lagi. Mari angkat tangan kepada Tuhan. Kembalikan harapanmu kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Kembalikan imanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya walaupun belum melihat, sesuatu akan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pintu-pintu akan terbukakan bagimu. Kesehatan akan disempurnakan. Dan pemulihan-pemulihan dalam rumah tangga, di dalam kehidupan sesama, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Cari wajah Tuhan. Sampai engkau bertemu muka dengan Tuhan. Maka engkau bisa bangkit dan menjadi terang bagi sesamamu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah hati ucapan syukur kami. Dan kami percaya pulang kami akan dipulihkan Tuhan. Pulih secara iman, pulih secara pengharapan, dan pulih kasih yang mula-mula kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Mari siapkan hatimu untuk bawa pulang berkat Tuhan. Yaitu berkat damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah. Kasih anugerahnya dahsyat dalam kehidupan kami. Dan teruslah berjanji, makin hari makin meningkatkan keintiman kami dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, khususnya di Pentakosta yang ketiga ini, hari ini sampai Tuhan datang kembali. Tetap setia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara boleh bersatu dulu sejenak. Ibadah siang hari ini